life is fine somehow. Gotta regain control. Setelah berbagai drama ditampilkan oleh Bahrain, bahkan terus bersambut, layaknya sinetron layar kaca, kini wasit Ahmed Alkaf kabarnya dipanggil langsung oleh AFC untuk disidang guna mendapatkan kejelasan tentang semua yang terjadi. Mungkin AFC mulai sadar kalau Ahmed Alkaf adalah biang keladi di balik panjangnya masalah ini, dan bisa saja kerjasamanya dengan Bahrain doang. Mengingat sebelumnya FIFA juga sudah membela Indonesia dengan tak bersuara terkait pemindahan venue pertandingan. Dan sebelumnya, Bahrain juga mengirim mata-mata ataupun tumbal proyek ke Indonesia, namun ternyata setelah sampai Jakarta, pancingan dari selebgram tersebut gagal total. Ini membuat indikasi kuat yang mungkin membuat AFC curiga melihat berbagai kontroversi yang terlihat seperti sudah terstruktur. Lantas bagaimana si botak Alkaf diusut AFC? Let's go, kita bahas. Sebelumnya berbagai perseteruan panas terjadi hanya kepada AFC, Bahrain, dan Indonesia saja. Sedangkan si botak Alkaf hidupnya tenang-tenang aja, tak mendapatkan teror sebanyak AFC dan Bahrain sebab akunnya sempat sengaja dihilangkan. Baru kemarin kan diaktifin lagi akunnya, terlihat dia senyum-senyum bikin story Instagram dengan quotes yang sok suci. Dan paling hukuman yang dirasakan sama si botak paling pas dibatalkan memimpin pertandingan di Liga Champions kemarin, di mana seharusnya dia memimpin laga Al Ain dan Al Hilal yang digelar pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Tapi tak diperbolehkan akibat keputusan kontroversi yang dilakukan saat memimpin Indonesia versus Bahrain. Selebihnya wasit asal Oman itu ya nyantai-nyantai aja, gak ada hukuman apapun. Sedangkan Indonesia dan Bahrain terus konflik. Tentu ini jadi pertanyaan besar terkait penyelidikannya. Namun ternyata AFC tak lepas begitu saja. Entah sudah sadar atau emang bagian dari rencana mereka, baru-baru ini ada info kalau pengadil lapangan asal Oman itu dipanggil langsung oleh pihak AFC guna dilakukan penyelidikan secara detail kepada sang wasit yang sampai saat ini masih belum memberikan keterangan apapun kepada pihak manapun. Hal ini diketahui secara tiba-tiba dari jurnalis Arab yang menginformasikan seperti ini. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Muhammad Nazmi dari Malaysia, dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait untuk diselidiki pasca insiden dan kesalahan serius pada pertandingan Indonesia versus Bahrain, Al Hilal dan Al Ain, serta manipulasi protokol VAR. Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim olahraga di Asia. Dari keterangan tadi, ternyata tak hanya Alkaf seorang, tapi ada juga dua wasit lain bernama Muhammad Nazmi dan Abdullah Al-Jamali yang merupakan orang Malaysia dan Kuwait, yang juga sama-sama akan diperiksa karena tuduhan melakukan kecurangan hingga melakukan manipulasi protokol VAR saat memimpin pertandingan Al Hilal versus Al Ain pada babak 3 AFC Champions League Elite Zona Barat di Minggu 21 Oktober kemarin, yang hasilnya juga janggal dengan 1 penalti serta 1 kartu kuning, ditambah hujan gol 4-5 untuk kemenangan klub Neymar Junior. Dari situ mungkin AFC berpikir kalau usut aja sekalian semuanya, menampung banyak yang janggal, ya kan? Alkaf karirnya bisa hancur. Tentu ini jadi kabar gembira bagi kita, mengingat sebelumnya dia sempat kabur begitu saja. Kini nampaknya si botak itu akan langsung diinterogasi oleh AFC secara langsung untuk mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya membuat Ahmed Alkaf melakukan kontroversi tersebut. Dan jika terbukti bersalah, siap-siap saja masa depan Alkaf hancur sehancur-hancurnya. Tak hanya karena hukuman dari AFC, tapi juga ada FIFA yang tak segan-segan mengembalikan si botak Alkaf ke pekerjaannya yang dulu sebagai supir truk. Selain itu, publik Indo pastinya akan makin murka kalau mengetahui kebenarannya dan akan melakukan serangan personal yang makin meronta-ronta ke wasit asal Oman itu, dan wajar saja, ya kan? Tapi perlu digarisbawahi, hal itu terjadi jika beneran terbukti.
speak out loud. Past mistakes are fading, paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game, Tumbal Bahrain gak mempan. gonna seize the day. Sebelumnya, selebgram Bahrain yang sempat melecehkan lagu kebangsaan Indonesia, Noaimi, sempat ngece-ngece mulu. Kalau dirinya nggak takut dengan serangan netizen Indonesia, malahan kesenangan saat menerima jutaan serangan di akun Instagramnya. Bahkan sampai sekarang makin sering menyenggol hasil Indonesia terus, agar kontennya banyak dikomentari oleh netizen Indonesia. Namun warganet Indonesia kini makin pinter. Sudah banyak yang sepakat untuk melaporkan akun si biadab Naomi saja dan gak usah menanggapi konten sindirannya. Tapi ternyata dia malah makin menjadi-jadi dengan bilang mau ke Indonesia. Dan benar saja, kemarin dia sampai di Indonesia, tepatnya dia mendarat di Jakarta. Hal itu terlihat dari unggahan story-nya. Namun banyak yang menyuarakan kalau jangan tanggapi lagi apapun yang dilakukan. Sebab bisa jadi ini hanya mata-mata yang dikirim Federasi Bahrain sebagai tumbal saja, sehingga bisa ngemis lagi ke AFC. Dan akhirnya nggak ada yang ngurusin orang caper itu, sehingga sepertinya Noaimi cuma sehari di sini. Terlihat sekarang dia udah di negaranya lagi. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. AFC harusnya malu, poin kita kembalikan. Dengan kasus yang sudah berjalan sejauh ini dan AFC kerap menolak surat protes dari PSSI, harusnya AFC malu kalau ini ternyata terbukti akal-akalan Bahrain dan Alkaf saja untuk mencuri-curi poin. Ataupun kalau AFC sembunyi tangan, paling tidak mereka seharusnya minta maaf ke Indonesia, ya kan? Karena Indonesia benar-benar sudah rugi poin, ditambah kita kalah di pertandingan lawan Cina. Ya itu juga gara-gara gak fokus, lagi kepikiran kontroversi juga. Atau kalau tidak, poin timnas yang dirampok setidaknya dikembalikan dong. Past mistakes are fading, paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another. Ya, itulah tadi berbagai update terbaru mengenai kontroversi sang wasit yang seharusnya ini orang jadi yang pertama diurus, bukannya malah nyantai aja di tengah kepanasan yang terjadi. Semoga semuanya terkuak setransparan mungkin sehingga skuad Garuda tak dirugikan lagi di laga-laga selanjutnya. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.